Di tengah keriuhan kehidupan di Jakarta yang sibuk, terdapat sebuah kawasan yang mengandung warisan kuno kekayaan budaya yang tak ternilai. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara kita ataupun bumi kita sudah bukan di tahun yang muda lagi. Dengan perkembangan zaman yang kita rasakan adalah di mana budaya Indonesia semakin luntur. Tetapi kita sebagai generasi muda ingin memperkenalkan salah satu budaya Chinese, yaitu Vihara Toa Sebio yang terletak di Glodok, Jakarta Barat. Vihara ini didirikan pada tahun 1751 yang membuat vihara ini genap berusia 271 tahun pada tahun ini. Meski sudah berusia tua, tapi bangunan vihara ini masih berdiri kokoh dan bersih karena rutinnya perawatan yang dilakukan oleh operasional vihara. Vihara ini juga didirikan oleh 9 orang. Lebih dari sekedar bangunan bersejarah, Vihara Toa Sebio juga merupakan tempat di mana umat beragama dari berbagai keyakinan dapat berkumpul dalam semangat toleransi dan persaudaraan, mewujudkan visi sebuah masyarakat yang damai dan berdampingan. Sebagai salah satu vihara tertua di Jakarta, Vihara Toa Sebio memiliki sejarah yang kaya dan panjang, menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan bagi umat Buddha Tionghoa sejak berabad-abad yang lalu. Keindahan arsitektur tradisional Tionghoa dan seni ukir yang memukau di dalam vihara ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pecinta budaya yang ingin menyaksikan kemegahan dan keelokan budaya Tionghoa. Kami berkesempatan untuk mewawancarai Pak Hartanto Wijaya selaku manajemen operasional vihara dan adik kandung dari salah satu pendiri vihara ini. Nama saya Hartanto Wijaya. Saya sebagai manajer operasional. Pendirinya ada 9 orang. Sekarang tersisa hanya tinggal 2. Cuman tinggal 2 ya Pak? Iya, tinggal 2 orang. Salah satunya kakak saya, namanya Haryanto Wijaya dan Husen Buntara Saripudin. Ada di Prasasti ada. Nanti dilihat di situ aja. Oke. Pak, sejarah Vihara Toa Sebio ini gimana ya, kan dari yang pernah kita dengar dulu vihara ini pernah dibakar, apa benar itu Pak? Betul, tapi itu 1741 ya. Waktu kerusuhan Angke ya. Jadi alasan dibakarnya karena apa ya Pak? Karena etnis. Kaitannya yang dengan tragedi Angke tadi itu ya politik, Pak? ya Belanda. Politik Belanda. Apa saja kegiatan ritual atau doa yang dilakukan di vihara ini? Doanya ya banyak sih, ya macam-macam lah, ya tergantung permohonan umat. Apa doa dia gitu, kan kita nggak bisa nanya. Ya kan? Kalau untuk kebaktian umum gitu ada? Ada. Kebaktian umumnya? Selasa meditasi, hari Minggu kegiatannya anak SD jam 8 sampai jam 10, sekolah minggu ya. Jam 10 sampai jam 12 remaja. Jam 4 dewasa. Berarti kalau untuk orang yang berkunjung ke sini untuk Ceit dan Capgo itu kemungkinan sangat lumayan banyak ya Pak pastinya ya? Ya ini di bawah, beda. Beda. Di sini kan ada Mahayana, Theravada dan Tantra. Nah, kami di sini fasilitasi, silakan umatnya mau kemana, gitu loh. Kita jadwalkan. 1741 itu
kan masih jajahan Belanda ya. Mereka nggak mau suku etnis seperti apa itu kan dibantai semua, dibuang di Kali Angke. Makanya Angke itu, Ang itu merah, Ke itu kali. Jadi kali berdarah maksudnya, merah semua, dibuang di Kali Angke. Politik Belanda, adu domba, dibakar, tapi tetap aja nongol lagi, ada lagi, ya. Kalau orang nggak salah mah nggak bisa diapa-apain, ya. Tetap aja bener, gitu loh. Berarti Pak, untuk kan tadi kata Bapak pendirinya ada 9 ya? Iya, meninggal, udah 9. pada meninggal, umurnya udah pada tua semua ya. Berarti pada sempat ikut kejadian itu atau gimana juga nih? Wah, Oh enggak ya? jauh lah. Jauh ya? 1741 lahir tahun berapa? 98 bebas itu apa? Nggak separah itu. Ya kan 3 hari selesai kan. Lalu itu kan terus. Juga ya? Soalnya kan dibangun kembali kan di sini 1751, 10 tahun kemudian. Dan seperti ucapan Pak Hartanto, di sisi kanan bagian halaman vihara terdapat prasasti peresmian berdirinya Wihara Toa Sebyo, serta sejarah berdirinya wihara dan nama-nama dari ke-9 pendiri Wihara Toa Sebyo. Dan seperti kita bisa lihat di video, ini adalah salah satu altar sembahyang yang ada di Wihara Toa Sebyo. Dan kami juga mengabadikan prosesi sembahyang yang dilakukan oleh pengunjung di Wihara Toa Sebyo. Dan di bagian kanan adalah gedung baru yang baru diresmikan pada tahun 2021 sebagai bagian dari Wihara Toa Sebyo. Berikut adalah prasasti yang dipasang dan diberikan pada saat peresmian gedung tersebut, yang dinamakan Geraha Kesadaran Agung. Gedung ini adalah ruangan serbaguna yang akan digunakan untuk kegiatan keagamaan yang ada di Wihara Toa Sebyo. Dan bagian dari gedung ini juga tersambung dengan bagian dalam wihara. Dan kita bisa lihat, ini adalah salah satu altar pemberhentian sembahyang, yaitu altar Dewa Yantian Shangti, yaitu dewa yang dipercaya dapat melindungi keluarga, terutama dari gangguan mistis dan aura-aura negatif. Dengan desain bangunannya yang memberikan kesan elegan, sudah sepantasnya wihara ini menjadi salah satu wihara yang paling banyak dikunjungi oleh warga sekitar yang beragama Buddha dan Konghucu untuk melakukan ritual sembahyang. Belajar kultur agama apa aja dipelajari untuk regenerasi budak yang akan datang. Tidak sampai di situ, kebudayaan Tionghoa masih banyak memiliki kebiasaan unik yang kita bisa temukan. Salah satunya adalah toko yang kita kunjungi sekarang ini, yang dinamakan Toko Yunki. Toko Yunki ini terletak di Jalan Medan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Toko ini hanya berjarak 500 meter dari Wihara Toa Sebyo. Toko Yunki ini menjual kebutuhan alat yang digunakan untuk ritual sembahyang cengbeng. Apa itu tradisi cengbeng? Tradisi cengbeng adalah di mana keluarga akan mengirimkan barang kepada almarhum keluarga mereka dengan cara membakar alat perlengkapan yang kita bisa lihat di video ini. Alat yang dimaksud adalah baju duplikasi, handphone duplikasi, sendal duplikasi, rumah duplikasi, uang duplikasi, dan lain-lainnya sesuai keinginan keluarga. Tujuan tradisi tersebut dilakukan adalah
dengan harapan arwah leluhur mereka tenang di akhirat dan kebutuhannya terlengkapi dengan dikirimkannya barang-barang tersebut yang dibakar. Dan keagamaan yang dijual di toko Yunki yang harganya bervariasi, dari yang murah hingga yang berharga fantastis. Dan kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Pak Suhanto selaku generasi ketiga pemilik dari toko Yunki dan pandangannya tentang budaya cengbeng. Halo, saya generasi ketiga dari toko Yunki Body Shop. Itu kalau misalnya mau lihat linknya bisa kita lihat, toko Yunki Body Shop namanya. Kita udah berdiri kurang lebih dari tahun 1946 setahu saya. Toko Yunki ini udah cabang ketiga. Salah satunya di Kemurnian, di Jalan Kemurnian 4, dan yang lainnya ada di Jalan Kemenangan Raya dan di Pasar Petak 9 Dalam. Kita berbasis di Jakarta Barat. Dan toko Yunki ini lebih spesialisasi dalam hal bidang kebudayaan agama. Jadi baik agama Buddha, Taois, agama Theravada, aliran Theravada, aliran Mahayana, aliran Tantrayana. Kita berfokus pada 3 hal yang utama untuk hari-hari sembahyang yang paling besar. Yang pertama Imlek, Xinjia. Yang kedua Cengbeng. Yang ketiga bulan Bana, bulan 7 Cioko kita sebutnya. Nah, dari yang sekarang ini, yang kamu orang datang pada musim Cengbeng, hari sembahyang leluhur. Dan setiap tanggal itu selalu berbeda-beda. Dan pada hari H-nya bisa sama, biasanya tanggal 4 April atau tanggal 5 April. Dan pas yang untuk tahun ini, tahun Kabisat, dia maju 1 hari. Jadi 4 April, hari H-nya ya. Tapi kalau misalnya di penanggalan Imlek, di kalender Hong Kong atau kalender Chinese, itu ada dijelas di situ bahwa tanggal 21 April, hari pertama masuk Cengbeng. Biasanya maju mundur 10-15 hari dari hari H gitu. Dan kalau misalnya ibaratnya kenapa bisa maju mundur dari hari H 10 atau 15 hari? Sekarang ini tanggal 21 April, hari H-nya tanggal 4 April, mundur ke belakang tanggal 14 April, itu dia punya batas waktunya. Nah, biasanya kalau yang belum 3 tahun meninggalnya, itu dari mulai tanggal 21 Maret ini sampai tanggal 4 April. Dan kalau dia udah melebihi 3 tahun, tanggal kematiannya, atau kita sebut 1000 hari, dia boleh mundur sampai tanggal 14 April. Memang pada zamannya dulu itu, sang raja ini, waktu sebelum menjadi raja, dia kan ada kampung halaman. Dan kampung halaman ada orang tua. Pas masa perang, semuanya berantakan, dan dia udah jadi kaisar, dia ingat jasa orang tua. Nah, ini salah satunya, Cengbeng maksud saya. Saya lebih ke bagian penghormatan kepada orang tua leluhur sebenarnya. Kalau untuk urusan dia mau pakai medianya, seperti kayak kertas sembayang, atau uang, atau yang kita lihat ada mobil, ada pesawat terbang, apa segala semua, itu hanya media semuanya. Itu tergantung dari masing-masing individu kalau saya bilang. Tapi pada intinya yang paling benar adalah bahwa Cengbeng itu berkumpulnya sangat saudara, dikumpulkan jadi satu tempat, satu waktu, dan semuanya itu biar supaya semuanya ingat leluhur dan akur di keluarga. Perihal untuk membakar persembahan yang tadi saya bilang, itu tidak diwajibkan. Di Mahayana sih terus terang, di aliran Buddha Mahayana tidak dipakai yang namanya untuk bakar kertas, apalagi di aliran Theravada. Tapi kalau misalnya memang kita mengikuti Konghucu, itu semua ada gitu. Jadi individu lah kalau saya bilang. Ini hari pertama Qingming. Ini hari H ya? Hari H.
Nah, dia maju mundur biasanya 10-15 hari. Dengan berakhirnya perjalanan ini, mari kita merenungkan keindahan dan kompleksitas warisan budaya yang telah kita saksikan. Semoga melalui pemahaman yang lebih dalam, kita dapat menjaga, menghargai, dan merayakan keanekaragaman yang memperkaya dunia kita. Terima kasih telah menyaksikan.